kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Dari sumber A1, kalau aku anggap A1, A1. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Oke. 2 orang lagi Oke. mengatakan ke saya, Ketua Umum kita, Jokowi. Wus. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Tukang kayu. Pak Presiden terpilih ini udah sangat eksplisit mengekspresikan ketegasannya bahwa IKN bukan hanya akan dilanjutkan tapi akan dipercepat. Pak Prabowo juga kemudian menyatakan komitmennya bahwa ruang anggaran untuk IKN dibuka sebesar-besarnya terutama untuk OIKN. Selamat datang di Sudut Pandang teman-teman. Kali ini bareng saya Abdul kita ngobrolin lagi dan lagi nih tentang politik dalam negeri. Apa yang menarik nih? Kemarin ada event Rapimnas Golkar di mana di event ini Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Golkar yang baru. Di mana di event kali ini ada beberapa tokoh bangsa dan tokoh politik juga yang datang. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Ini lucu nih. Ada pidato-pidato yang lucu. Coba beberapa pidato kita play ya, kita tonton bareng-bareng. Rakernas ke-11 Partai Golkar di JCC Senayan diakhiri sambutan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir, Bahlil mengajak Jokowi untuk bergabung bersama Partai Beringin. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak. Kami akan naungi Pak. Menjawab ajakan Ketua Umum Partai Golkar, dengan nada bercanda Jokowi mengatakan sejuk kalau berada di bawah pohon beringin. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Oke. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Ajakan Bahlil yang meminta Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar diperkirakan untuk mengisi jabatan Dewan Pembina Partai Golkar. Bahlil mengatakan jika nama-nama yang akan mengisi jabatan Dewan Pembina Partai Golkar baru akan diumumkan hari ini. Sementara Jokowi menjawab enteng dengan mengatakan tanya saja dengan Ketua Umum Partai Golkar. Tanyakan pada Ketua Umum Partai Golkar. Jangan tanyakan ke saya. Ya, Selain memutuskan Dewan Pembina, Bahlil mengatakan akan merampingkan kepengurusan di Partai Golkar. Kelvin Tonggi dan Jeff Henderson melaporkan dari Jakarta. Oke. Tuduhan banyak orang itu mengatakan bahwa apa istilahnya Jokowi akan mengambil alih partai. Ada 2 partai yang diisukan diambil alih, dibegal oleh Jokowi. Ini tuduhan dari para haters ya. 2 partai ini adalah Partai PDIP dan juga Partai Golkar. Nah ini satu tuduhan yang lama-lama nggak kebukti juga nih. Ini yang jadi ketum justru Bahlil Lahadalia, bukan Jokowi. Wah, Bahlil itu proksinya Jokowi bos. Bisa jadi Bahlil nanti akan jadi suruh-suruhan Jokowi aja. Dah, buktinya apa dulu nih? Jangan disebut kemudian ketika orang dekat dengan presiden itu adalah bisa disuruh-suruh sama presiden juga nih kan gitu ya. Tuduhan-tuduhannya mesti ada alasannya juga nih. Kemudian tuduhan yang kedua adalah soal PDIP. PDIP sampai sekarang kan belum ada tuh fakta bahwa PDIP diambil alih, mencoba untuk dibegal. Kalau menurut saya sih PDIP cukup solid ya. Keputusan PDIP itu benar-benar tersentralisasi di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu yang membuat membegal PDIP itu dari luar misalkan ya, bahkan ya, itu akan sangat sulit.
Karena orang-orang di bawah tuh harus tegak lurus sama partai. Dalam kurung Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi susah tuh orang luar buat sekedar masuk aja susah. Apalagi membegal. Kalaupun ada isu begal-begal partai di dalam PDIP, itu lebih menakutkan tuh kalau misalkan opsi atau potensi atau kemungkinan itu pembegalan dari dalam gitu. Ya kan? Gitu. Kalau orang luar susah, Bos. Karena kunci masuknya tuh yang pegang cuma Ibu Megawati Soekarno Putri aja. Bawah-bawah tuh gini sama Ibu Mega ya kan. Tuduhan-tuduhan orang tuh suka macam-macam ke Joko Widodo ya kan. Dari sumber A1, kalau Oke. anggap A1, A1. wakil ketua umum Hmm, Partai Golkar, oke. 2 orang lagi Oke. mengatakan ke saya, ketua umum kita, Hmm. Jokowi, Wus. Joko. bukan Erlangga. Ini 6 bulan sebelum Pilpres Tahun 2023. 2023, sekitar bulan April Mei lah itu 2023. Apa alasanmu? Semua kan Erlangga mesti tanya presiden. Semua harus menunggu petunjuk presiden. Semua ya kalau ini secara de facto memang dia ketua umumnya. Tapi Tanya lagi temanku yang satu lagi dari Golkar, Orang Golkar juga. wakil ketua umum juga. Friend kau ngomong gini sama aku, bener loh? Iya betul itu bang katanya. Ya maksudnya sebagai partai pendukung pemerintah mungkin ada hal yang perlu dikonsultasikan sebelum melakukan tindakan atau langkah-langkah politik ya. Takutnya kan juga mencederai kesepakatan yang sudah ada, mungkin begitu. Tapi kemudian menyimpulkan, memberi sama dengan bahwa ketum Golkar adalah Jokowi A1, tapi nggak apa-apa juga sih, dinamika partai kenapa kita mesti larang-larang gitu ya. Cuman ini yang jadi Bahlil nih, Pak Pandana Baban, Bahlil Lahadalia gitu. Bahkan ketika Bahlil mengumumkan susunan pengurus baru dari Golkar, nggak ada tuh nama Jokowi. Izinkan saya untuk mengumumkan. Yang pertama, saya mengumumkan Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029. Yang pertama, Saudara Sekretaris Jenderal, Saudara M. Sarmuji. Ini di samping saya. Kemudian Bendahara Umum, Saudari Sari Yulianti. Kemudian Wakil Ketua Umum, ada beberapa Wakil Ketua Umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir. Mana Pak Adis Kadir? Nah, yang kedua adalah Aceh Hasan Syadli. Mana? Yang berikut adalah Melki Lakalena. Yang berikut adalah Saudara Wihaji. Wasekjen, yang pertama adalah Putri Komarudin. Kemudian yang satunya Wakil Bendahara Dia Roro Esti. Dan dari pengurus yang diajukan sudah memenuhi syarat kuota 30% perempuan. Karena kita tahu betul jumlah pemilih nanti pada tahun 2029 usia 17 tahun sampai dengan 50 tahun itu kurang lebih sekitar 70%. Maka sebagai bentuk adaptif dan transformasi Partai Golkar juga menyesuaikan dengan pengurusnya. Dan saya umumkan juga karena ini adalah salah satu dewan yang sangat penting dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Insya Allah kita akan memenangkan pada pilkada nanti 2024 dan sekaligus melakukan konsolidasi menyongsong pileg 2029 untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tuh udah diumumin ya Pak Pandana Baban dan juga teman-teman yang mengatakan prediksi aja sih. Kemarin saya paham juga sih prediksi bahwa Jokowi bakal jadi ketum Golkar. Nggak jadi. Kemarin pasca Rapimnas yang memilih Bahlil sebagai ketum baru di Golkar, ditanya juga tuh orang-orang di Golkar termasuk Bahlilnya juga. Apakah benar Jokowi akan masuk ke Golkar? Jadi apa nih? Jadi ketum
Tentu saja tidak. Bahlilnya ditanya, masa Bahlilnya ditanya jadi ketum? Ya enggak kan, ketumnya saya gitu kata Bahlil. Jadi apa dong? Jadi Dewan Penasihat? Waduh, enggak. Sampai detik ini kata Bahlil ya, sampai detik ini belum ada pembahasan ke arah sana. Jadi belum clear apakah benar Jokowi akan jadi Dewan Penasihat Golkar gitu, karena belum dibahas, nggak ada pikiran ke arah sana gitu. Kemudian wartawan juga nanya ke Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri malah ngebalas nanya, emang Pak Jokowinya mau gitu. Kita mereka-reka ya kan ngasih satu posisi ke Pak Jokowi loh. Emang Pak Jokowinya mau, kok kita udah percaya diri begitu gitu. Jadi emang belum clear teman-teman. Tuduhan-tuduhan itu kan belum clear gitu. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Jadi memang tukang kayu ini adalah istilah yang dilekatkan kepada Joko Widodo. Dan ya karena memang Joko Widodo adalah pebisnis mebel dulunya, yang kemudian sukses di karir politiknya bahkan menjadi seorang presiden 2 kali periode. Jadi kemudian ketika Hasto melemparkan isu bahwa Jokowi pengen mengambil alih PDIP dan juga Golkar, dan Golkar ini kemudian ada gonjang-ganjing Erlangga mesti turun digantikan oleh Bahlil. Ini sebelum Bahlil muncul, ini Jokowi yang diisukan dengan kalimat tukang kayu menebang pohon beringin. Maksudnya itu Golkar gitu ya. Ada-ada aja, ada-ada saja. Tapi memang sebagai tukang kayu yang pinter bikin apa ya, bikin apa istilahnya, barang-barang dari perkayuan, pembangunan gitu kan. Emang Joko Widodo itu diakui sebagai bapak pembangunan karena banyak sekali infrastruktur yang dibangun selama 10 tahun kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo. Termasuk salah satu yang perlu kita apresiasi terjadinya pembangunan ibu kota baru, ibu kota IKN. Nih, ini kemudian pertanyaan banyak orang nih, apakah nanti IKN-nya Jokowi? Nggak gitu juga sih sebenarnya ya. Maksudnya IKN yang dibangun oleh Jokowi akan dilanjutkan pembangunannya oleh Prabowo. Pak Presiden terpilih ini udah sangat eksplisit mengekspresikan ketegasannya bahwa IKN bukan hanya akan dilanjutkan tapi akan dipercepat. Pak Prabowo juga kemudian menyatakan komitmennya bahwa ruang anggaran untuk IKN dibuka sebesar-besarnya terutama untuk OIKN. Itu dulu ya yang perlu kita pahami ya, bahwa komitmen Pak Prabowo terkait IKN ya nggak usah diraguin lagi. Nah, terkait hal teknis seperti anggaran IKN yang dibacakan di nota keuangan yaitu sebesar 143 miliar rupiah. Ada 2 hal yang perlu kita cerna dengan baik. Pertama, anggaran 143 miliar rupiah yang dibacakan di nota keuangan adalah anggaran penyelesaian pembangunan-pembangunan yang di carry over dari kementerian lembaga negara ya sebelumnya ya, seperti penyelesaian bandara, penyelesaian sanitasi, digitalisasi dan lain-lain. Artinya anggaran 143 miliar rupiah ini hanyalah acuan dasar atau baseline ya. Dan ruang untuk penambahan anggaran IKN masih sangat-sangat terbuka lebar. Tuh. Jadi akan tetap jadi komitmen dari Pak Prabowo ya, apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dilanjutkan nanti di masa atau di era kepemimpinan dari Pak Prabowo. Ngomong-ngomong soal IKN, ini ada yang lagi ngebahas IKN nih, tapi nada-nada ngebahas IKN-nya dengan nada-nada ghibah. Ini Mbak Puan waktu cerita di mana tuh di IKN, Mbak Puan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah airnya susah. Terus kamu mandinya pakai apa nu? Ya lap-lap aja. Terus paskibraka saya, lo ini bener. Paskibraka saya banyak yang maaf kena murus-murus. Ternyata kena itu apa? E. coli. Ini Mbak Puan waktu cerita di mana tuh di IKN, Mbak Puan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah
Jadi kenapa mesti digibahin gini ya? Bahkan itu nada-nada ibu-ibu yang lagi gibah ini di forum yang lebih resmi gitu di depan semua kader PDIP ini bahkan ya. Tapi itu tidak kita lihat di ekspresi Puan Maharani ketika diwawancarai atau bikin video gitu kan tentang IKN ya. Kayak nuansanya itu positif-positif aja gitu. Nggak cerita soal nggak bisa mandi dan seterusnya ini. Alhamdulillah hari ini 17 Agustus 2024 saya sudah berada di IKN untuk ikut melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan ulang tahun Indonesia yang ke-79. Sekarang saya dari tadi malam menginap di salah satu rumah yang nantinya akan ditempati oleh menteri. Alhamdulillah semuanya baik, walaupun belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi tidurnya tadi malam nyenyak dan alhamdulillah hampir semuanya siap. Walaupun masih banyak yang harus diperbaiki, tapi saya yakin nantinya pasti akan segera siap rumah-rumah yang ada di IKN ini. Oke, gimana? Gak ngebahas soal air sama sekali ya? Ya emang mungkin kalaupun benar airnya belum. Tapi kemarin tuh ini ya Pak Abbas tuh sudah melakukan uji coba pengaliran air baku ke IKN. Bahkan bukan cuma air baku tapi drinkable water. Drinkable water itu ketika keluar dari keran itu udah bisa diminum karena layak minum gitu. Waduh ini gimana nih Bu Mega ini? Ini infonya A1 gak sih Bu Mega? Dari Bu Puan. Bu Puan gak nyinggung juga nih soal air di IKN ya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Saya Abdul, ciao.